Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah. Salawat ramai salam kita ucap dan perbanyak. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat di hari kiamat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita malam ini tafsir surah Al-Mulk. Doakan saya, mudah-mudahan sebelum Muharram saya sudah menyelesaikan terjemah tafsir surah Yasin karangan Syekh Hafizana. Ini tafsir Al-Mulk ini juga adalah rencana buku yang mau saya cetak setelah tafsir Hafizana. Mudah-mudahan Muharram ini tafsir surah Yasin itu adalah karya saya yang ke-14. Ini surah Al-Mulk adalah yang ke-15. Al-Mulk artinya kerajaan. Al-Mulk ini memiliki beberapa nama. Di antaranya Tabarakal Ladzi. Jadi kalau orang dibilang Al-Mulk tak paham. Tapi kalau dibilang Tabarakal Ladzi tahu ya. Karena pangkalnya Tabarakal Ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk ini juga disebut dengan Al-Waqi'ah, artinya yang memelihara. Disebut juga dengan Al-Munjiyah, artinya yang menyelamatkan. Karena ada riwayat menurut hadis riwayat Tirmizi, hiyal madi'atu wa hiyal munjiyatu tunji min azabil qabri. Al-Mulk adalah surah yang memelihara. Al-Mulk adalah surah yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami As-Sati Al-Bantani Al-Indonesi di dalam Nasrul Iman bin Istidlal Yaumil Ma'ad. Ana baitul wahda faja'alaka mu'isam qira'at al-Qur'an. Aku di rumah yang sunyi, gelap gulita, tak ada teman, tak ada lawan, tak ada kawan. Supaya terang ada kawanku di dalam kubur, faqira'at al-Qur'an. Pakar hadis menjelaskan faqira'at al-Qur'an itu adalah surah Al-Mulk. Di malam Jumat sangat dianjurkan kita membaca 3 surah: Yasin, Rahman, dan Al-Kahfi. Dan di pagi Jumat subuh itu sangat dianjurkan kita membaca surah Al-Mulk. Hadirin, Imam Syekh Mansur Al-Nasir dalam kitabnya At-Taj Al-Jami' Al-Usul fi Ahaditsir Rasul mengatakan Al-Mulk ini juga disebut dengan Al-Mujadilah, artinya pendebat. Karena Al-Quran itu mendebat malaikat untuk membacanya. Maka dikatakan dalam kitab itu, idza udiyal mayit fi qabrihi
Udia itu bina majhul. Bina majhul itu diartikan di. Contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ucapan ini, idza udi'al mayt, apabila diletakkan mayit biduni tasbih, dengan tidak bertasdidiannya, artinya orang yang tak ada nyawa. Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Alam, al-mayyitu bitasdid man lam yamut. Tulisan bahasa Arab mayyit yang bertasdid lapas untuk orang yang belum mati. Contoh, isma sita fa innaka mayyitun. Hidup kau sesuka hatimu, tapi jangan lupa kau akan mati. Akan berarti belum, akan mati. Jadi kita ini mayyit, akan mati. Ada ucapan orang Arab, laisa mata fastarohi bimayyitin. Bukanlah yang disebut mati itu istirahat. Wa innamal mayyit, tapi yang disebut mati itu bimayyitil ahya. Bidun tasdid, tak bertasdid ya, berpisahnya dari kehidupan. Jadi idza udi'al mayit, bila diletakkan mayit di kuburnya, ke dalam kuburnya, yu'ti min qabli rijlaihi, maka datanglah malaikat dari arah kakinya. Fatakulu rijlahu, maka berkatalah kakinya itu, berkata kakinya kepada malaikat itu, laisa lakum alaihi sabil, tak ada jalan kau masuk dari kaki ini. Pergi. Diusir, maka disebut al-mujadil, pendebat. Pergi kau dari sini. Lihatlah mukana yaitu di suratul mulk. Karena waktu dia hidup, suka kali dia sholat membaca surah al-mulk di dalam sholat itu. Karena tak ada jalan masuk dari kaki. Summa yu'ti min qabli ra'sihi, kemudian datanglah malaikat itu dari arah kepala si mayit tadi. Maka fayaqulu lisani, berkata pula bibir si mayit itu. Apa kata si mayit? Laisa lakum alaihi sabil, tak ada jalan kau dari atas. Pergi kau. Li'annahu kana yaqra'u bi suratil mulk. Karena waktu hidup si mayit ini suka membaca surah Al-Mulk. Maka disebutlah Al-Mulk itu dengan nama Al-Mujadilah, artinya pendebat, karena dia mendebat malaikat untuk membacanya. Apa-apa mau didebat malaikat, membaca pun tak lewat. Ikor pun tak lewat ya, Pak. Gimana itu? Nah sekarang kita jelaskan apa bedanya Quran dengan zikir. Syekh Nawawi dalam Kasifatus Syajah, orang yang berzikir tidak diberi pahala akan zikirnya kalau dia tidak mengetahui arti yang diucapkannya, minimal secara global. Kita kan banyak begitu kan? Habis sholat istighfar kita, kompletan bacaan itu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba artikan, gelap. Menurut ucapan itu tak berpahala, kecuali mengerti secara umum. Minimal ketika dia dapat astagfirullah, oh ini doa minta ampun, gitu. Bertahun-tahun kita masuk kamar mandi berdoa, auzubiqa minal khubuthi wal khaba'is. Coba artikan, tak tahu, tidak diberi pahala. Minimal dia tahu arti secara doa. Oh, ini doa berlindung dari setan LK dan setan PR. Laki-laki dan perempuan. Khaba'is itu kan laki-laki dan perempuan, khubuthi wal khaba'is. Nah, ketika mulut bilang Rabbana zalamna, oh ini doa Nabi Adam, doa minta ampun, titik. Ketika mulut bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, oh ini doa Nabi Yunus. Ketika bilang Rabbana atina fid dunya, oh ini doa minta bahagia dunia akhirat ini. Cuma sebatas itu pun jadilah.
minimal waktu tukang doa berdoa dipahamilah sedikit jadilah. Oh, bilang Allahumma rizqna. Oh, ini doa minta rezeki nih. Amin. Kadang-kadang kita nggak paham apa yang terjadi, diaminkan semua. Padahal yang diminta Allahumma ighfir lana junubana. Ya Allah, ampunkan mandi junub ayah mamaku. Amin. Karena nggak paham. Amin juga bilang masa junub ayah mamaku itu karena mau ampunnya kan gitu. Dan tukang doa pun punya pembiasaan. Ini kalau habis nikah mana pada doa, mulai dari tangan naik sampai tangan turun, semua doa dimainkannya. Fakir firli wali daya apalagi aku bika minal kubusi wal kubais. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya habis. Kan parahnya kayak gitu. Nah, bedanya dengan Quran apa? Al-Quran itu diberi pahala pembacanya, baik dia mengerti atau tidak artinya. Terlalu prematur. Kalau ada orang berkata baca Quran tak tahu arti tak berpahala. Coba kita intip hadis tadi. Muhyiddin Abi Zakaria Shoroh An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kata beliau, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran ma'as safar. Safar itu bentuk jamak dari kata satirun, dengan wajan timbangan kata apa bentuk jamak dari katibun. Maka safar artinya malaikat tukang catat Quran di alam malaikat. Kan itu. Orang yang mahir membaca Al-Quran baginya malaikat pencatat Quran. Safaratil kiramil bararah. Bararah itu yang to'ah. Jadi mengartikan hadis itu, orang yang mahir membaca Al-Quran, malaikat pencatat Quran menyertainya dengan izin Allah, menyelamatkannya dengan izin Allah, memeliharanya dengan izin Allah, melindunginya dengan izin Allah dimanapun dia berada. Maka penghafal Quran itu sesungguhnya adalah Quran berjalan. Maksudnya kita gelap juga. Aku suka aku mengakui kekalahan. Memang aku kalah. Aku bayar dulu juz 30 itu Pak, terhafal aku itu waktu di pesantren pulang. Keluar dari pesantren tarik diulang-ulang mabuk, hilang. Makanya aku kalau sholat takut aku membaca ayat yang agak panjang yang pendek-pendek dan panjang. Kenapa? Di pangkal dapat di tengah tak lewat, atau di pangkal tengah lalu ujungnya pula silat. Nah, bagus kan pendek-pendek ada ijazah dulu. Ijazah dulu saja. Walladzina yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatasadda wa yastaddu alaihi ajrun. Dalam riwayat yang lain wa yatatabu. Terjadi kesukaran saat dia membaca Quran itu. Lahu ajrun. 2 pahala diberikan Allah terhadapnya. Di dalam At-Taj makna hadis ini, orang yang menghafal Quran menguasai mengamalkan isi kandungannya, kedudukannya sederajat dengan malaikat. Orang yang menghafal Quran, menerjemahkan Quran, mentafsir Quran, mengambil istinbat hukum dari Al-Quran itu, terlebih mengamalkan apa yang dia baca itu, maka menurut pengarang hadis tadi selevel dia dengan malaikat. Hebat ini. Ya, tak ada lagi kita di sini. Sedangkan aku tak masuk. Dan bagi yang menghafal Quran,
membacanya tersendat-sendat saja dikasih pahala, apalagi yang lancar, tentulah lebih hebat lagi pahalanya. Kemudian ada tipologi pembaca Al-Quran. Jadi muslim dalam membaca Al-Quran itu ada 4. Ada muslim jeruk, ada muslim kurma, ada muslim kemangi, ada muslim pare. Pare apa bahasa Medan kita dikit? Paria, paria. Kalau pria lain ya. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Ya, kalau udah paham enggak serap-serap, dalam tempat sebenarnya. Kamasalil ujurja rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti jeruk manis. Jangan lupa, kata kuncinya jeruk manis, bukan jeruk sundek, bukan jeruk nipis, apalagi jeruk purut, tapi jeruk manis, harum, wanginya, dan enak rasanya. Bila orang yang beriman baca Quran itu, semua bisa diambil darinya. Tadi pagi saya membaca biografi Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Jadi ada murid beliau yang sekarang sudah jadi profesor juga. Kata dia begini, 8 tahun aku belajar tafsir dengan guru ini. Setiap hari tidak pernah ilmu beliau itu mengulang kaji. Jadi lanjut terus, tidak pernah berulang, sedikit pun tidak berulang. Jadi 8 tahun Pak, setiap hari ilmu itu naik terus. Itulah kehebatan. Itulah orang yang muslim jeruk itu. Tidak pernah, setiap hari, setiap saya datang belajar dengan beliau membaca tafsir Al-Munir itu, tidak pernah mengulang kaidah, tidak pernah mundur. Kalau kita kan kita mundurkan dulu sebentar, tidak lanjut. Jadi setiap ucapan yang keluar dari bibirnya itu adalah ilmu semua. Kalau saya masih boleh ya kumpul-kumpul dikit. Jadi Bapak ada di jalan bilang, bukan tak bisa aku kalau baca kitabnya aja, tertidur Bapak nanti. Bukan tak bisa, ya, tertidur Bapak nanti, tidur. Tadi pagi gara-gara mencari ayat untuk ayat ini, terbaca pula salah-salah buka. Terbaca saya surah Al-Anfal lewat ayat 11. Ternyata dalam Al-Quran ada ayat ngantuk. Boleh kita ambil Quran hari ini, Al-Anfal ayat 11. Sesungguhnya mengantuk itu adalah ketenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Nanti kalau mengantuk Pak, tenang, itu nikmat. Tapi jangan lupa, setelah ayat mengantuk itu turun ayat hujan. Kuturunkan hujan dari langit agar kau bisa bersuci. Setelah ayat bersuci itu dilanjutkan lagi ayat setan. Ternyata fungsi kuturunkan hujan itu supaya kau bisa berwudu, supaya kau jadi diganggu setan. Jadi kau bayangkan, ngantuk air setan. Artinya apa? Bisa mengantuk itu ketentraman yang Tuhan transfer, bisa mengantuk itu dari setan. Terlalu banyak makan, mengantuk. Akhirnya apa? Untuk menghilangkan dia dari bisikan setan itu, kuturunkan air untuk bersuci, menghilangkan engkau dari gerak setan itu. Ya Allah, kepikiran. Jadi Pak, kalau ada bapak yang tak bisa tidur nyenyak, datanglah ke masjid. Pasti tidur. Berkaya itu. Ya, berarti mengantuk itu nikmat juga diberikan Allah. Kada jadi Bapak Ibu mengantuk dengan aku ceramah, salah dengar nanti itu aja yang ingatkan. Karena bersyukur dengan bersyukur ada lagi muslim kurma. Wa masalul mu'minil perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran
kan. Nengok orang ikut MTQ menang, dapat piala, dapat piagam, dapat amplop, dapat pipi, mah kepingin apa? Mak, dicocok juga dipelajari ini. Terakhir aku belajar bisa ikut selalu menang di kecamatan. Kalau di kabupaten tak capek, tak terhitung berapa kali aku ikut di kabupaten Pak MTQ. Tapi mohon maaf lah ya, bukan aku sombong, memang tak pernah menang. Berarti bukan di situ jadulku. Udah kata Tuhan, kalau cukup di kecamatan ada, di kabupaten Tuhan Sulam, banyak hebat di anak lagi. Mak, dalam hatiku itu dari nasi buat internasionalku. Asal aku main sama dia, tak pernah aku menang lawan dia. Pingin juga aku mengalahkannya, tapi tak bisa-bisa. Karena kata Tuhan, bacaan dia daripada kau hasbi. Berarti aku harus cari protes yang baru. Ada cabang Sargil Quran. Sargil Quran itu Pak mentafsir Al-Quran, menjelaskan isi kandungan Quran. Kurasa cocok, aku coba dulu. Ikut menang. Wah, menang. Di tahun itu Pak, bukan sombong. Saya ini juara 3 nasional di Yogyakarta tahun 95. Itu Sargil. Oh, berarti kata Tuhan, kau tak cocok jadi kori, jadi ustaz aja lah. Awal-awalnya minta izin Pak, saya ikut perlombaan itu karena motivasi hadiah loh. Makanya piala di rumah itu 200 piala lebih. Itu yang individu lah, yang mewakili kabupaten, mewakili provinsi, mewakili instansi. Nah apa yang terjadi? Lama-lama Pak sadar aku, oh silap. Rubal Quran wal Quran yakinu. Banyak membaca Quran itu sendiri yang melanggar dirinya. Itu yang takutkan. Sama kita pertama sholat, kan terpaksa kita sholat. Kalau enggak karena dipukul ayat itu dulu kan sholat. Kita pun ada dipukul kanan itu, tambah kau datang lagi ayat sampai enggak sholat kayak mati. Ini ditakut-takut itu satu jadi babi, mau ketakutan apa jadinya? Dalam dibal-bal, dipukul, dicincang, gara-gara itu sholat. Berarti bukan karena apa kan? Gara-gara itu. Tapi lama-lama asik. Sholat yang awalnya itu kewajiban karena terpaksa level wajibnya, akhirnya berubah fungsi. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Sebagaimana bapak yang merokok berat, habis makan beras dan rokok, gelisah bibir, warnanya kurang. Begitulah sholat. Ketika azan menggema, enggak langsung sholat, ada sesuatu yang terjadi di hatinya. Bapak jangan lupa, orang yang sanggup memakmurkan masjid bukan orang yang bertetangga dengan masjid, tapi orang yang hatinya tertambat ke dalam masjid. Dimanapun gema takbir itu memanggil, pulsanya selalu datang secepat kilat. Makanya selalu saya bilang orang berangkat haji, Mekah kota suci, Madinah kota suci. Maka tidak layak orang yang datang ke Mekah dan ke Madinah itu datang membawa kotor. Maka sebelum berangkat dia harus sucikan dulu dirinya. Dan jangan pula dilupakan, tidak ada jaminan orang yang masuk ke kota suci keluarnya jadi suci. Yang mampu membuat kita suci taubatan nasuha. Jadi sebelum berangkat haji tobat dulu, jangan kemana. Di Mekah aja aku bertobat, berarti beramal di Bukhari sana. Yang betul bertobatlah di Bukhari, beramal di Mekah. Orang sekarang kalau berangkat haji entah apa-apa aja dia. Ustaz, kenapa sekolah suntuk kan aku di Medan? Ustaz, mudah-mudahan di sana hilang suntuk. Ada pula orang aku, Ustaz, kalau suntuk gak bisa aku sholat. Aku bilang, kenapa ibu gak bisa sholat? Karena asal aku suntuk, sholat pikiranku tak kemana-mana, Ustaz. Jadi aku bilang sama dia, baguslah ibu sholat pikirannya kemana-mana, timbang kemana-mana ibu gak sholat. Ada Ustaz ini kata-kata, udah dia pada yang bilang, sholat pikirannya kemana-mana. Iya, khusyuk tidak, lepas kewajiban. Timbang kemana-mana sholat. Bang, 17 Agustus ini bang, ya jalan-jalan ya, pantai cermin, oke. Berangkat jam 11 sampai jam 1. Tak sempat sholat, makan sebentar, jubur. Setelah itu habis asar, pulang di perjalanan maghrib sampai rumah, isya ketiduran, subuh kesiangan. Berarti betul, subuh kesiangan, syukur banyak kerjaan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kan pengalaman kan? Ada lagi muslim
seperti paria. Laisa al-haribun wa ta'buha murrun. Udah tak wangi, pahit buset. Udah tak wangi, pahit pula. Ini teman seperti ini perlu dijauhi. Kata Imam Ghazali, teman itu ada 3. Ada teman laksana makanan, gelisah satu hari kalau tak tengok nasi, gelisah kalau tak tengok wajah dia sehari. Jadi kalau di sholat jemaah, bapak tu yang rajin sholat, tiba-tiba datang sholat sehari aja, berita aja, ada bapak. Jadi kalau ada bapak, digitukan orang, beruntunglah bapak jadi manusia. Ada lagi teman itu laksana obat. Obat tahu bapak, hanya dibutuhkan saat-saat tertentu. Lagi sakit datang dia kasih obat. Lagi susah datang dia kurnawa. Lagi senang dia makan makan kerang rebus, bakar-bakar di pantai cermin tadi kan itu. Lagi susah nanti datang. Begini bayar abang yang keluarga kau, saudara berbeda dibayar sebatang kanannya, merantau dari luar sana. Cuma abang yang tua anggap begini, tahunya abang kemenakan abang lagi sakit sekarang. Sudah 2 minggu dia tak minum susu, bukannya apa-apa kali lagi nggak ada memang nggak minta, tapi udah tahu kemana zoomnya. Karena dibilangnya abang yang terkasih juga lah, senampi lagi, gitu susah, balik lagi. Itulah teman laksana obat. Jadi betul mencari teman bernyanyi itu yang banyak itu Pak. Tapi mencari teman menangis itu susah. Susah kali. Yang banyak senang dengan orang susah dengan orang senang ya kan. Kawannya beli kompor, dia yang kepanasan. Itu yang paling banyak. Naik pangkat kawannya, naik pula tensinya. Itu paling banyak. Ada lagi teman itu laksana penyakit. Penyakit itu didekati tak bagus, dijauhi pun susah. Kalau menurut bahasa usul fikih Jalaluddin Asyuti di dalam asbahnya, apa kata beliau? Ada membuka ada gigi, ada, tapi dianggap tak ada. Ada dari sini, tapi dianggap tak ada. Kan saya dikalian jawab itu, ada jawab tapi dianggap tak ada. Mau ada dari situ tak ada, tapi dianggap tak ada. Wah, kalau itu kurasa hidup suka menyusahkan itu makanya ini. Jadi hindarilah seperti paria. Udah nggak baca Quran, tidak mengamalkan, ya opek. Gelisah dia kalau satu hari tidak baca pos metro. Rasanya informasi sudah ketinggalan gitu loh. Ya OMG loh, ya kan loh. Ya satu hari, tapi 1 tahun tidak baca Quran, nggak ada perubahan di hatinya. Biasa aja. Kalau nggak nengok internet satu hari, rasanya dunia ini sudah makin kecil. Tapi kalau tak berzikir 1 hari pegang tas enggak ada apa-apanya. Nah inilah kekurangan kita. Dan Bapak Ibu harus akui, lebih banyak mana kita 1 hari, termasuk aku, megang HP atau megang tasbih. Megang apa namanya, tombol HP atau tombol tasbih. Membaca SMS, membaca Facebook atau membaca Quran. Lanjutkanlah kisah ini. Nah, kita lanjut lagi. Surah Al-Mulk ini lebih populer dengan nama Tabarok. Dia terdiri 30 ayat, 330 kalimat, 1313 huruf. Tak percaya itu Quran, hitunglah. Tapi aku tak mau mengawali sampai pagi menghitungnya. Para ulama, semisal Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munir, katanya ini termasuk kategori Makkiyah. Manusilah qabla al-hijrah ila al-Madinah, ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum dia hijrah ke kota Madinah. Apakah isi kandungan surah Al-Mulk itu? Yang pertama, hidup dan mati merupakan ujian bagi manusia. Iya, hidup saja dicoba, mati pun dicoba. Pak, kadang nikmat bisa mendatangkan masalah. Tapi jangan lupa, masalah pun bisa melahirkan nikmat. Apalah contoh nikmat melahirkan masalah? Terlalu banyak harta, rumah tinggi, sawit berhektar, tanah terhampar, mobil mewah, rumah sewa di mana-mana. Untung gak istrinya di mana-mana, ya kan? Banyak rezekinya, harta jangan tanya. Seiring dengan bertambahnya hartanya, berkurang ketenangannya.
Sekarang baca orang kaya, oh kebanyakan CCTV. Pakung mana tadi mari taruh alarm. Masih takut taruh CCTV. Masih gelisah sewa siapa? Gak tenang juga beli anjing. Terakhir siapa kejar-kejar sama anjing, itulah perjalanan di rumah. Apalagi malam sekarang mari kaya-kaya. Di atas genteng kucian, di pasir pantai kapitian, di tempat duduk kapitian, pagar digembok bisa masuk, mandian. Enggak tenang. Itu namanya nikmat mendatangkan masalah. Jangan lupa, masalah juga bisa mendatangkan nikmat. Terlalu banyak masalah diberikan Tuhan nikmat. Kalau masih ingat Pak, sinetron tahun 80-an di TVRI, ada si Midun, ada si Kaca, sengsara membawa nikmat. Si Midun sengsara dengan si Kaca, tapi kesabaran dia menghadapi masalah itu, akhirnya Tuhan berikan kepada nikmat. Jangan lupa, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, man lam yaskurin bi amma qad ta'arrada li zawaliha wa man sakaroha faqad qayyada bi iqaliha. Hakikat siapa yang mensyukuri nikmat, sesungguhnya dia telah mengikat nikmat itu dengan syukurnya agar tak pergi darinya. Berarti hakikat mensyukuri nikmat adalah hakikat mempertahankan nikmat. Siapa yang mengkufuri nikmat, sesungguhnya dia telah membuka keran yang luas untuk dia kehilangan nikmat itu. Berarti hakikat mengkufuri nikmat sesungguhnya adalah hakikat untuk melepas nikmat. Malam ya'rif bin ni'am biwujudaniha ar-rabaha biwujudi muqtaniha. Siapa yang tidak pernah merasakan ketika nikmat itu ada padanya, akan terlalu lama dia menangisi ketika nikmat telah tiada darinya. Jadi masih ada disyukuri, jangan yang tak ada disyukuri. Yang ada saja dulu disyukuri. Yang ada aja ucapan syukur, apalagi yang tak ada. Jangan pandang ke atas, pandanglah ke bawah. Kalau kita memandang ke atas, nampak kali kita orang yang tak bersyukur. Apa yang dimiliki orang berlomba kita memiliki apa yang dimilikinya. Maka kata Nabi, unsur ila man huwa asfal minkum, tengoklah yang paling ada di bawah kalian. Jangan tengok ke atas, enggak ada benarnya. Enggak ada benarnya yang ke atas. Tengok ke bawah, pasti ada. Walaupun tak menang-menang kali, minimal bahasa Arab dan pinoman. Pinoman ada senasib sependeritaan. Nah, mati pun tidak masalah. Hidup masalah, mati masalah. Dicoba orang mati itu dengan kehausan yang bersangkutan. Maka ada orang Pak, matinya itu jelek dalam pandangan makhluk, tapi mulia dalam pandangan Allah. Ada wak haji yang rajin sholat, yang rajin puasa, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, rajin sedekah, bibirnya nggak lancip, bermasalahkan bagus, ketika mati menjerit. Karena pada saat itu setan mendatanginya, haus, mau kelapa, mau tunggu ambil dan sunyi banyak tanah. Dia ambil kelapa, nih, ya sinilah, oh, syaratnya. Bisa saja setan itu Pak menyamar seperti almarhum ayahnya, seperti almarhum istrinya, anaknya siapa yang mendahulunya. Orang yang beriman takkan terputik keimanannya disebabkan perubahan wajah setan itu. Anakku harus kau biaya, mau kue kelapa mau ya, tunggu, ini anakku, sini ya, kau tak bisa nak, apa lagi ya, kau harus katakan Allah itu bukan Tuhan biar bisa kau ini. Mungkin, apa mungkin sekelas orang tua mengatakan itu terhadap anaknya? Disitulah keimanan berbicara. Tidak, jangan, tolong, acintai. Orang ambil kesimpulan, ada apa itu haji yang rajin sholat, kenapa matinya menjerit-jerit? Terlalu cepat orang ambil kesimpulan, wah haji kena misteri lagi. Padahal dia menjerit bukan karena dosanya, tapi sedang mempertahankan keimanannya dari godaan setan itu. Nabi aja Pak merangkai doa sangkan takutnya di akhir hayatnya itu. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Iman yang tidak murtad, diminta keimanan yang tidak murtad. Wa iman la yanfad, kenikmatan yang tak putus. Wa qurrata ainin la yanqati, kenikmatan yang kontinu. Wa
dicatat dengan Nabi. Wa murabba kota Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld, di dalam surga full. Bayangkan Bapak Ibu hadirin jamaah muliakan Allah. Ada pula orang matinya enak, tapi tidak dalam pandangan Tuhan. Silakan, apa air mau haus mau sekali. Bilang Allah Ta'ala yang deklarasi kue lalu ada itu matinya senyum. Orang bilang, wah yang banyak amal matinya jernih. Ini yang banyak kerjaan maksiat matinya senyum. Beruntung kali sebanding itu. Iya, beruntung pada kita. Tapi sesungguhnya dia telah menggadaikan keimanan. Siapa yang tahu? Wa innamal a'malu bi khawatim, kata Nabi. Orang itu dipandang di akhir hayatnya. Karena kita enggak tahu lah apa yang terjadi buat sejadah itu, maka kita disuruh berbaik sangka. Ini jangan diceritai. Idza hadartum mautakum, bila engkau hadir melihat orang mati, fa'aqbilul basara, kau tengok matanya. Apa yang ditengok matanya? Fa'innal basara yatba'uha, karena sesungguhnya matanya itu mengikuti kemana roh pergi. Faqulu khairan, kau katakan ucapan yang baik-baik di samping orang mati itu. Fa'innal malaikata, karena di sampingnya masih banyak malaikat. Tu'amiru, mengaminkan ala ma qala ahlul bait, setiap perkataan, ucapan yang dikatakan si keluarga orang yang mau mati. Kenapa kita katakan baik itu baik? Karena hidupnya menyenangkan. Kenapa kita katakan orang yang mati itu tidak baik? Karena hidupnya menyesatkan. Berarti baik tidaknya itu keluar dari jasadnya ada dikit banyak berpengaruh dengan ucapan orang yang hidup terhadapnya. Maka wajar kalau Nabi bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di antara kamu adalah orang yang menjadikan dirinya berdaya guna untuk orang lain. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian, apa hubungan surah Al-Mulk dengan surah At-Tahrim? Karena Al-Mulk sebelumnya At-Tahrim. Di ujung surah At-Tahrim itu Allah sekali lagi menegaskan orang yang telah disesatkan, walaupun dia tinggal di kalangan orang yang beriman, gak ada yang sanggup memberinya petunjuk. Tahu tidak? Istri Nabi Nuh, laki itu Nabi loh, dijamin tidak masuk surga, walaupun lakinya Nabi. Coba bayangkan itu, bini Nabi aja tak dijamin masuk surga loh. Kalau ini sudah, apalagi bini malam lagi ini di bapak. Coba kan, bini Nabi nggak dijamin, berarti kata Allah, siapa yang telah kusesatkan walaupun dia berada di lingkungan orang yang nggak ada dapat menjudi. Yang mendekat siapa? Dijaga dari kecil, dijaganya, dari kecil dirawatnya, dikasihnya makan, diberikannya pakaian, dimandikannya, diajarkannya berjualan, dijaganya. Yang lebih hebat, dikawinkannya. Tapi ketika pamannya ini mau meninggal dunia, Nabi menangis, Pak. Aman, sahadat paman, sahadat paman, sahadat. Karena pembuka Islam itu cuma sahadat. Tak sholat jarang-jarang, puasa 2 tahun sekali belum tentu. Apalagi kebijakan malas, haji itu cerita. Tapi dari bukan Islam dengan syahadat, minimal pasti masuk surga, walaupun minimal kos dulu ke neraka. Ini yang diminta Nabi terhadap pamannya. Paman, syahadat. Apa kata pamannya ini? Di dalam tafsir Ruhul Bayan Ismail Haqi Al-Burusi ada ucapan kata terakhir yang keluar dari bibir Abu Thalib. Ini tak ada ceramah. Akhirnya mulai tidak sering marah. Ini marah namanya. Apa kata Abu Thalib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya paman tahu bahwa agamamu ini adalah agama yang paling benar, wahai Muhammad. Kata Nabi, kalau tahunya paman bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, paman bersahadatlah
lau jattani sam'an bizaka bina, sekiranya bukan karena takut diejek-ejek, dicaci-caci, disindir-sindir oleh umatku, pengikutku, sukuku, niscaya engkau akan lihat aku berada dalam agama yang benar ini. Kan enteng kali jawabannya. Apa nama istilah itu? Udah tahu benar tapi malu mengakui kebenaran itu. Apa istilah bahasanya? Apa bu? Malu, udah benar ini tapi malu mengakui kebenaran itu. Apa istilahnya itu? Bukan egois. Gengsi. Hah? Gengsi. Gengsi. Itu tadi. Jadi Abu Thalib tidak masuk Islam bukan karena dia tahu Islam itu benar, karena gengsi. Lawan malamatu au hazar masakan, kalau bukan karena dia ejek-ejek. Gengsi seperti kita kayak beberapa bulan yang lalu, Paulus kesekian mengundurkan diri. Kabar info yang terdengar kalau memang benar dia memeluk agama Islam. Kenapa? Tahu dia benar, tapi mungkin banyak masukan orang terhadapnya agar dia tidak menginfokan keislamannya ke dunia. Kenapa? Akan banyak terjadi konflik yang berkesinambungan, berkepanjangan. Nah, gengsi kecil kali rasanya seperti ada gengsi tak mau masuk Islam. Itu yang Bapak Ibu harus lihat. Mayyadillah fala mudhillalah, siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat untuk menunjukinya. Walaupun dia dekat dengan Nabi. Ya buktinya Nazarudin tak bisa jadi selamatkan SBY. Juga ada 19 tahun. Padahal siapa yang kenal kedekatan mereka, ibarat anak mata rantai yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada laut, ada anjing, di mana ada SBY, situ ada anas. Gak bisa. Itu siapa yang disesatkan? Gak ada yang dapat menolong. Dan kebalikannya, siapa yang telah ditunjuki, walaupun dia tinggal di kawasan orang kafir sekalian pun, gak ada yang dapat untuk menyesatkan. Siapa contohnya? Aisyah. Siapa itu? Bini Fir'aun. Mereka. Bini Fir'aun itu Pak, mohon maaf saya, inilah bahasa tersopan. Minta maaf Pak Ibu. Asal datang nafsu Fir'aun mau menjadi tubuh istrinya, mendekati saja sudah sentuh bikin Tuhan. Setiap mau didekatin sentuh, setiap mau sentuh, ada di dalam lagi lagi, nggak bisa disentuh, dijaga Allah. Nah, setiap lagi kat situ. Oh, di daerah terbalik, nengok bini sentuh, nengok bini tetangga yang sentuh. Nah, kemudian Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, itulah inti hubungan surah Al-Mulk dengan akta-akta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan diartikan tangan itu seperti tangan kita. Jadi banyak kali ada ayat, ada hadis yang menceritakan Tuhan itu berbentuk seperti manusia, tapi jangan diartikan secara zahir, tapi secara itu istilahnya kata bahasa saja, majas. Contoh hadis, yatanazzalu rabbuna kullu lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia. Jadi aku pernah ceramah Pak di daerah Bulu Cina itu, Hamparan Perak, PTP 2. Aku bilang setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia. Lupa mungkin aku menceritakan maksud turun itu, atau dia yang lupa menceritakan mengenai dia. Sampai rumah masuk SMS, Anda ini ustaz sesat, bertobatlah Anda demi Allah. Aku bilang, kenapa kau bilang aku sesat? Dari mana ceritanya Tuhan bisa turun ke langit? Kau pikir Tuhan itu bisa turun tangga seperti naik ke tangga hotel?
Setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia. Ada 3 yang dinanti Tuhan di malam itu. Siapa yang berdoa, kabulkan. Siapa yang minta sesuatu, kasih. Siapa yang mohon ampun akan dosa dan kesalahan, ampunkan. Itu yang dinanti Tuhan setiap malam itu. Karena ada istighfar masdarnya ghafar, artinya menutup. Arti penutup pada istighfar itu menutup aib. Bapak, aku, ibu, banyak aib kita kan. Ada nggak aib ibu dulu waktu SMA sampai sekarang nggak ketahuan? Ada. Siapa yang menutup ini? Allah. Kenapa? Mungkin ibu suka istighfar. Jadi istighfar itu artinya menutup. Nah, pertanyaan yang timbul, kepenginkah bapak ibu cukup ditutup tapi tidak dihapus? Ya nggak kepingin. Yang kepingin kita udah ditutup dihapus. Maka menghapus itulah akun. Edisi Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim. Jadi istighfar astagfirullah dibikin, afuwun dibikin. Artinya kita berharap air ditutup, tapi tidak sebatas itu kepuasan kita. Kita juga sangat berharap dosa yang kita lakukan ditipeks oleh Allah. Kalau sekadar ditutup bahagia lah di dunia, tapi sengsara di akhirat. Baguslah sengsara di dunia kalau boleh dipilih. Bahagia di akhirat. Yang lebih parah lagi udah sengsara di dunia, lebih sengsara di akhirat. Kalau boleh berpindah satu lagi, tentulah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah doa yang kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lebih hebat lagi kita mintakan wa qina adzabannar. Jadi minta sama Tuhan itu jangan malu. Pede aja. Udah bikin minta Bapak kasih tempe, kasih semua minta kalau perlu lagi. Jangan takut. Kita ini minta sama Tuhan tak ada pede. Minta sama Tuhan tak ada pede. Sama itu Pak, dan suara Bapak palas, apalagi fix kontrol, tapi benar rasanya kayak Mitsubishi di atas keyboard tuh. Pede dan tak tahu berapa tiba giliran berdoa. Ada apa-apa ini. Makanya aku bilang Pak, Nabi Adam sekali dia silap, karena aku ceritakan silapnya Nabi Adam itu kan. 1000 tahun dia tidak berani menatap langit. Si Adam orang Medan. Tapi ada sekali silap tak berani datang lagi 1000 tahun Pak, 1000 tahun. Gabut tu beda ya. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak itu diartikan oleh At-Tabari dengan ta'azzam. Artinya apa? Besar atau ta'ala, maha tinggi. Allah ta'ala, Allah maha tinggi. Ini ta'ala ini banyak orang bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mana ta'ala itu datang? Tak ada hadis bilang pakai ta'ala, dan pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai ta'ala. Tidak ada ta'ala. Saya ikut syarikat tingkat provinsi, jurinya waktu itu siapa namanya ini? Dr. Tamrin Munte, wali kota Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, kata peserta lain. Turka, ngek. Dan itu Tamrin yang mau jadi juri itu. Dia paling balak kalau ada orang ceramah nada MC. Selalu bilangnya, jadilah kau seperti Roma Irama. Roma Irama itu mulai dari dulu sampai sekarang model lagunya gitu-gitu aja. Kenapa dia dilindungi orang? Jadilah apa dirinya? Jangan, awak bukan MZ, terus apa ada itu MZ? Boleh idola dengan MZ. Orang pula semua kayak mana MZ makan semua ditirunya. Tak juga itu. Aku dulu kan ada apa kayak gitu Pak. Dia menata rumah kayak bukan. Kamu menang tak? Iya Ustaz. Nah, berubah. Gak Islam juga berubah. Makanya kalau udah jumpa dia denganku, malah kali dia tuh ada yang jadi ini. Lama-lama Pak, karena dimarah-marahin dia terus berubah, hilang. Jadi
Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah mulia Allah, kalau bersalam jangan pakai ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pakai ta'ala. Kalau anak-anak tidak atau pantun-pantun masih boleh latihkan anaknya. Kalau udah orang tua tahu sedikit. La kalam qabla salam, tak ada ucapan sebelum salam. Salam dulu baru pantun. Ada orang mau ceramah mau pidato kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana datangnya itu? Auzu ada tempatnya, bismillah ada tempatnya, pantun ada tempatnya, retorika dipelajari. La kalam qabla salam, tak ada embel-embel ucapan sebelum salam. Kalaupun dia mau mengucapkan bismillah hatinya zahirkan. Auzubillahi pakai wajah pula. Na'udzu ya Allah, dari mana pula na'udzu deh? Kamu usah pakai na'udzu. Ini dia dengar. Na'udzu. Lanjut. Kata tabarak dapat juga diartikan dengan al-barakah. Barakah. Di Selambung ada nama masjid Nurul Barakah. Berarti cahaya yang diberkahi. Jadi yang menurut bahasa arti barokah itu an-nama, artinya tumbuh dan berkembang, atau az-ziyadah, bertambah. Begitu kata Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab jilid 10 halaman 395. Jadi makna berkah itu subutus syai' al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan yang bersifat ketuhanan. Tetapnya kebaikan yang bersifat ketuhanan. Jangan lupa kode etiknya, berkesinambungan, kontinu. Tetapnya kebaikan Tuhan pada sesuatu tempat yang dia material non material, yang terlihat atau tidak. Apa beda kebaikan Tuhan dengan kebaikan manusia? Jauh. Kebaikan Tuhan itu kontinu, berkesinambungan, maka disebut dengan berkah. Kalau kebaikan manusia mati dia, habis. Orang yang mati, kebaikan Tuhan pun masih diberikan kepadanya. Jadi berkah itu tetapnya kebaikan Tuhan pada sesuatu secara berkesinambungan. Jangan lupa kata kuncinya berkesinambungan, kontinu, terus menerus. Kalau manusia sebentar dia. Lagi saya nih sama apa? Kalau kita sayang selesai. Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Jadi dalam hadis dalam Quran banyak kali bisa berkah ini. Apalah contoh berkah yang diberikan Tuhan dan kontinu? Dalam surah Al-Isra ayat 1 itu kan surah salat itu kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi kaulah pada ayat itu oleh mufassir diartikan sungai dan tumbuh-tumbuhan. Coba bayangkan, mulai dari dunia ini ada sampai sekarang sungai itu tak ada kering. Mungkin porasi airnya juga berkurang. Nah, perlu kita tanya, kenapa air berkurang? Kan gitu. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Udah nampak kali, jelas kali, ishar kali, ya, kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, itu semua karena ulah tangan manusia. Kenapa? Ulah tangan dikotori, banyak itu kerja tangan manusia. Liyuziquhum ba'dalladzi amilu, maka kutimpakan azab terhadap mereka setelah tangannya itu melakukan kesalahan. La'allahum yarji'un. Fungsinya kutimpakan supaya dia ingat. Ingat itu menyesal. Dia kembali kepadaku, bertobat. Karena ada manusia begitu juga. Dapat cobaan dulu, baru tobat. Sakit dulu, baru ingat Tuhan. Hah? Ada orang kayak gitu, Pak? Kalau lagi sehat-sehat dia, congkaknya nauzubillah. Datang ke masjid Al-Bukhari, kemarin minta sumbangan untuk nuzul Quran, pelinda tak tahu. Tapi kalau lagi sakit didatangi ke rumah sakit, coba tengok bibirnya. Apa yang ada di bibirnya? Nama Allah. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, Allah
Halo. Itu ditanya sama dokternya, apa rupanya sakit bapak? Bengkak pusingnya Ustaz. Karena coba dulu, datang dulu penyakit itu baru ingat bagaimana. Kalau tidak bayar, wah rasanya dilihat sendiri. Lalu itu nikmat. Cara Tuhan mengampunkan dosa hamba itu bukan melalui sholat saja, sakit. Mamin muslimin yusibuhu adama wa masiwahu illa. Tidak orang sakit itu kami biarkan begitu saja, bukan perampok, bukan bandit, bukan rentenir kami. Kalau dia mampu sabar, sabar itu artinya apa? Ridho dengan ketetapan Allah. Walau kesalahan terjadi, faktor human error, kesalahan orang terhadap dia, tapi dia ikhlas karena dia sadar musibah akan terjadi tanpa Tuhan ridho. Berarti ridho Tuhan. Simpang Lipun ada bandit besar, 7 orang tak mati. Wah, berkali mau kembali. Tuhan ridho, tak mati. Ada Amir namanya Pak, Simpang Lipun itu. Lebih 30 orang mengeroyok dia, kakinya dipotong, disayat, ininya disayat orang, hidungnya. Pikir orang mati, hidup, asik, keliling-keliling, hidup tak tahu itu. Masih hidup Pak. Jangan bilang ada yang kembali, Tuhan belum ridho. Kemarin ada orang ahli ilmu kepalanya hebat, ditres sama murid-muridnya, tusuk, mumbar, saya nggak mampan. Datang bawa, aku lama tusuk dulu, kutere, jebol. Ya jebol, padahal tusuknya tahu apa, pakai siletnya. Oh berarti pakai parang nggak mampan, tapi pakai silet mampan. Tuh kenapa? Di lagi pertama masih ada lagi kedua, jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Illa nazar apa namanya? Muslimin yusibu adama rubba masih wabillah. Tidak ada orang sakit itu kami biarkan begitu. Kalau mampu dia sabar. Apa yang terjadi? Illa muslimin yusibu adama rubba masih wabillah. Hatta Allahu sayatihi. Kama tafutus sajaratu warqa, kugugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon-pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Ya kalau saya pulang kasih orang Bogor capek mencari jadwal biar bisa datang ke situ. Kalau dikasih gratis, kau tolak, sakit hatiku, koyak hatiku kau ini. Kalau itu yakin aku Pak, bukan dosa, azab Tuhan yang jadi sakit itu bisa aja. Sakit itu bisa teguran, sakit itu bisa pengguguran dosa. Mana yang betul di antara tiga itu? Tak tahu lah, Tuhan yang tahu. Silakan lanjutkan episode. Nah, Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Apa lagi? Yang kedua pada surah Al-A'raf ayat 96, minas samai. Apa arti minas samai? Sebagai air yang turun dari langit ke bumi, yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Coba Pak, tanya di turun hujan dari langit, apa yang terjadi? Kering, kemarau, habis, berarti tidak berkah. Mulai dari dunia ini ada sampai dunia kiamat, hujan pasti akan turun. Itulah namanya berkah. Subutus syai'an ilaiyah bisyai', tetapnya kebaikan Tuhan pada sesuatu yang bersifatnya kontinu. Cuma mungkin tingkat turunnya itu. Kalau dulu hujan itu turun di bulan ember, ya kan Pak? September, Oktober, November, Desember, maka siap-siaplah ember. Sekarang di bulan panas hujan turun. Menurut 40 hadis akhir zaman, itu tanda-tanda kiamat. Rambutan musim datang di musim, bisa musim bulan 8. Tiba-tiba di bulan 8 turun. Itu tanda-tanda kiamat. Hujan turun tidak musimnya. Kemudian apa lagi? Banyak pedagang yang mengeluh. Dulu pedagang baru bukanya sejam udah balik modal. Sekarang bukanya jam pagi, jam setengah 6 sore belum balik modal. Ngeluh. Itu tanda kiamat akan datang. Yang paling jelas kapan kiamat itu? Hari Jumat. Kalau di kitab hari dimantap lagi Pak. Ada dibayar. Kiamat 10 Muharram. Kalau 10 Muharram tahun depan pas hari Jumat
antuka dijaga. Apalagi ma'an pada surah Al-Qaf ayat 9. Wa nazalna minas samai ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang banyak bermanfaat. Air yang banyak dan bermanfaat. Memang air hujan itu bisa bermanfaat. Bisa juga turunnya Pak membawa malapetaka. Kalau nggak turun tuh turunnya nggak berhenti. Apalagi di Medan, sejak mana turun udah banjir kota Medan. Itu teguran Allah. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara aku buang sampah ke paret. Ya kan Pak, buang sampah ke paret. Jadi kalau banjir eka rasmi, salahkan Bapak Allah. Jangan salahkanlah rumput yang bergoyang. Nah itu contoh. Sampai dulu. Apalagi yang berkait itu berkesinambungan adanya. Sampai dunia kiamat. Manzilah, rumah. Mulai dari dunia ini ada sampai dunia kiamat, semua orang punya rumah. Kalau satu-satu masih RS. Rumah sama sederhana sehingga selonjor pun suri. Nah, ya manzilah. Apa lagi Pak? Sajarah, pohon. Cobalah bayangkan ada pohon di sekeliling kita. Berarti udara tidak bisa minum lagi. Habis. Sedangkan ada pohon ditumbangi. Daerah dari sini ke Siantar yang longsor. Longsor kan? Sekarang masuk dari perdagangan nggak bisa lewat karena longsor jalan sedang diperbaiki. Saya ceramah Pak dari Medan menuju Pertamina Lirik. Lirik itu 6 jam lagi dari Pekanbaru. Naik darat ini, naik makmur 8 jam lebih Pak tak bisa jalan. Kenapa banyak longsor? Ada pohon di situ, pohon jati itu yang diincar-incar orang rupanya dipotong, marah. Apa yang marah Pak? Marah Allah. Apa yang dia longsor? Terakhir tak jadi macam. Ya dijemput pun pakai mobil tak bisa lewat. Naik pesawat enggak ada. Naik helikopter tak sanggup orang bayarnya. Ya udah. Dulu ada di situ di mobil makmur tuh tidur. Habis waktu. Lewat tak jadi ceramah. Kan gara-gara orang tumbang di bawah bayu, aku pun tak jadi ceramah gara-gara. Bukan orang lain dapat laknat, semuanya kena jadi gara-gara itu. Ya, bayangkan apa itu. Ini ke daerah Natal, longsor. Di mana-mana longsor. Siapa yang bikin itu? Zoharul Pasadu Pilbari, jelas. Maka dibikin Tuhan pohon. Pohon itu gunanya apa? Untuk menahan. Dipotong pohonnya. Rasakan kau lah kau. Apalagi malu, yufik, ia bakata, bakatun, bermakna tanah. Mulai dari dunia yang sampai dunia yang meletus tanah atau kan ada. Maka waktu ilmuwan geologi apa namanya istilahnya itu Pak, pakar perapanya itu perplanetan, ilmuwan Amerika sekarang sedang mencari bumi yang baru. Dicari bumi yang baru. Ternyata mereka menemukan sudah ada bumi lain yang cocok dengan bumi yang ada kita di Amerika. Iya, ada pun. Kayak mana naiknya ke sana? Naik Garuda, mana dia itu? Sedangkan pembuka 30 juta lebih ada, apalagi di sana berapa lagi itu? Beruntung main-main itu berarti. Gak perlu kata Allah, kujaga dunia ini karena aku yang membuatnya. Apa lagi? Malu, harta, mulai dari dunia ini ada sampai dunia kiamat, gak pernah hilang masalah, gak pernah hilang harta orang ada. Sebenarnya yang banyak sedikit, ada yang halal, ada hati itu ada. Itu berkah. Apalagi to'aman, makanan. Coba bayangkan Pak, kalau pengajian kita benar-benar tak ada tempe lagi. Nah, kalau nggak ada tempe bulan depan berarti nggak berkah namanya. Karena ciri berkah itu berkesinambungan. Berarti ada tempe, Tuhan ada yang berkesinambungan. Tempe di mana-mana ada, cuma di sebuah yang berada mungkin. Nah, berkah berkesinambungan. Sebutu saya ilaiya bisai. Tetapnya kebaikan Tuhan pada sesuatu yang sifatnya kontinu berkesinambungan. Apalagi sauban, pakaian.
punya pakaian yang cantik. Karena penjahit baju pertama di dunia Nabi Idris. Makanya waktu Mi'raj didekatkan Nabi dengan Nabi Idris. Apa kaitannya baju dengan sholat? Karena orang yang sholat menutup aurat, telekuk. Karena setiap sholat dia tekuk aurat, bertelekuk menutup auratnya, maka terkontaminasi dalam amal perbuatannya. Setiap dia keluar dari rumahnya, dia tutup auratnya karena sholat mengajarkan dia menutup aurat. Itulah kaitannya. Kenapa ditemukan Nabi dengan Nabi Idris? Karena dialah penjahit baju pertama di dunia ini. Apa yang punya bini hati-hati, keluarkan kamu Pak 2014 malam jilbubs. Ya, jilbab, jilbab payudara. Jadi jilbab pakai jilbab berlengkuk payudara. Itu pakai. Itu kan karena kain sipun namanya. Mau kurus dia pun tetap berbentuk, apalagi ada kemubaran lebih berbentuk. Yang disuruh Allah pun menutup, bukan membungkus. Kalau menutup rapi, kalau membungkus lontonglah tengah-tengah dari luar. Jadi kita ini minta maaf saya Pak, ya perlulah ditegur istri awak begitu. Kalau bapak saya sama bini, ada kadang lagi kadang-kadang diri juga mengaji juga itu mak-mak di pengajian di sana juga. Kayak mana Ustaz? Aku udah kepingin aku berjilbab, tapi kata jilbab, kalau apa kamu tengok, bukan jilbab itu. Kayak mana itu? Tobat kepada suami itu ibadah. Selagi perintah suami, perintah Tuhan. Jadi tunduk kepada suami dalam kemaksiatan, sesungguhnya itu adalah melanggar perintah Tuhan. Jangan ikuti. Ada bapak yang suka gitu. Biar tahu aku, yang bertanya bapak suaminya. Nah, karena istri-istri bapak yang pengajian di daerah ini, bagian-bagian di masjid ini, saya sudah isi pengajian itu 8 tahun lebih Pak. Karena anakku yang paling tua 8 tahun, belum lagi aku punya anak, aku udah ceramah di sini. Udah lebih 8 tahun aku isi pengajian itu. Sejak segala dulu keluh kesah, segala pertanyaan yang pribadi agak umum udah aku dengar itu semuanya. Makanya bilang, Ustaz kajinya kaji perempuan aja, kaji laki-laki lah sekali katanya. Suruh orang pengundang aku bilang, biar aku bikin khusus laki-laki. Makanya orang nggak mau datang ini kenapa? Udah bosan. Kajinya kaji perempuan aja, kami aja yang kenal. Jadi kalau ada bini-bini bapak yang nggak patuh sama aku, bapak jangan lupa. Ada juga andin begitu itu. Lebih 8 tahun lebih Pak. Karena anak saya yang sekarang 8 tahun. Saya belum punya anak, saya ceramah di sini. Nah, kalau kata Bu Apeng di Sukasari itu apa depan, dulu badannya gendrik, sekarang sudah agak kakak. Saya kenal dari kurus aku cungkring, aku udah ceramah sini sampai barang begini. Bilang orang jangan dipecat sampai mati aku ceramah di sini. Apa lagi? Waladun, anak. Mulai dari dunia ini ada yang punya anak, tapi ada pertama punya sambil media. Minta izin, minta maaf. Tak usah sedih kalau belum mendapat keturunan. Ada hikmah yang diberikan Tuhan. Karena kan gitu Pak, nengok anak orang baik, kepingin orang punya. Tapi kalau yang kita tengok anak orang jahat, kau tahu kayak gini, apa yang kau punya? Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu perlu cinta sama anak. Tak salah itu laki bini sekali-sekali duduk di depan TV, tengoklah sinetron, catatan hati surat istri, kan gitu. Gimana kabar si Bram, si hati sekali-sekali? Supaya ada kejadian, kan gitu. Apa lagi? Al-jiran, tetangga. Ya, tetangga itu berkata, coba bayangkan bapak hidup tanpa tetangga. Inna lillahi wa inna ilaihi tetangga. Awak yang umumkan, awak yang semuanya ngerjain. Karena ada tetangga, semua jadi susah, jadi mudah. Makanya elok sama tetangga. Kalau bersedekah jangan lupa sama tetangga. Ini nomor 1 dikasih, nomor 2 dikasih, nomor 3 lewat, nomor berapa dikasih. Tertengok ada dari kaca rumah ini, apalah salahnya Pak, aku saya dia tak cari bubur itu. Dia nggak dikasih. Dan pilih-pilihlah. Padahal dikata Nabi kalau bersedekah banyakkan uangnya bagi sama tetangga.
sampai kita nikahi anak mama, menyapu pun pakai tapak sarung tangan. Kenapa? Takut alergi, pakai ini, pakai masker, pakai itu, pakai helm sekali. Ada pun tengok orang begitu, apa aja gini kok dia kayak gitu. Hilang kita lah Pak, terkejut aku ya Allah. Gimana deh, menyapu, pakai masker, pakai ini, tak mau tangannya ternoda tergores oleh saat itu. Itu pun sama kata orang di Liban, kenapa? Belum steril. Oh ternyata suaminya sayang, diberikan jasa pembantu. Dia repot juga. Coba bayangkan hidup tanpa pembantu. Woi. Apalagi yang terakhir, akan dihukum orang tua kalian. Kau tak ada yang mah selesai kehidupan di dunia ini. Itulah berkah itu. Subutu syait, tetapnya kebaikan Tuhan pada sesuatu. Dan jangan lupa kata kuncinya, berkesinambungan. Ada kalau bapak baik sama aku, lagi baik sama bapak. Coba bermasalah kita, mana bapak mau mengundang aku lagi kemarin, mau buka puasa, bapak kan buka puasa. Berarti nggak berkah. Berkah sedikit tapi berkah itu lebih baik. Ada orang tanya sikit. Jadi kalau bahasa gini, Syekh Mutawalli As-Sahrawi mengatakan berkah itu barang yang mendapat berkah adalah seumpama seorang pegawai dengan gaji 2 juta. Dengan duit 2 juta itu dia bisa mencukupi dirinya, bisa menghidupi diri dan keluarganya tanpa kurang suatu apapun. Bahkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Sesuatu yang sedikit tapi Allah berikan keberkahan, lalu kelihatan menjadi banyak dan dapat mencukupi. Itulah yang disebut berkah. Sedikit tapi cukup. Kenapa? Ditransfer Allah keberkahan. Cukup. Jadi bapak hadirin, kita ini kadang gaji sebulan 10 juta. Belum lagi masuk bulan 5 yang akan datang. Udah utang-utang. Kemana perginya jadi itu? Anak cuma 2. Kredit Shopee Mart tidak ada. Kredit mobil tidak ada. Anak cuma 2. Duit 10 juta tak cukup. Tetangga kita tukang beca. Anak itu apa? Gaji 10 juta. Gak apa-apa dikumpulnya. Sebulan itu cuma dapat 3 juta. 8 anak dengan 3 juta. Kenapa cukup? Berkah. Saya tidak ingin katakan kalau ada di bawah nggak cukup nggak berkah, tapi bolehlah dipikir-pikirkan kenapa itu terjadi. Apa yang salah? Apa yang perlu dibenahi? Atau aku kurang bersyukur? Setengah 10 dah. Setengah 10, setengah 9, jam 9, setengah 10. Udah cukup? Nah, 1 jam setengah masih cukup lagi untuk hidupnya. Masih lama. Jadi kalau kita simpulkan tabarak itu, berkah itu, kata berkah ini menunjukkan betapa Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia dengan berbagai limpahan karunia kepada alam semesta yang terus menerus tanpa berhenti dan senantiasa bertambah. Itulah yang disebut dengan tabarak, berkah. Sampai dunia kiamat ada aja dihancurkan orang pun mati 1 tubuh 1000. Jadi bapak hadirin, tabarakalladzi biyadihi, karena ada kata kuncinya keberkahan yang berkesinambungan itu walaupun dirusak orang. Kenapa? Tidak hancur, karena ada kata biyadi. Tabarakalladzi biyadihi, maha suci Allah, yang maha besar Allah, maha ta'ala, maha tinggi Allah. Karena di tangannya segala pusat pengendali kekuasaan yang ada di dunia. Jadi Tuhan yang mengendalikan. Apapun yang terjadi tetap aman. Karena Tuhan pengendalinya semuanya. Tuhanlah sutradaranya. Kita ini sekedar awaknya saja. Kenapa? Biyadihi, berarti Tuhan dengan pengendalian kekuasaannya. Memang dikatakan bahwa
engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Nah ini kata kunci. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha berkah, maha mulia Allah. Di tangannya lah, artinya pada dirinya lah pusat kontrol pengendalian dunia ini. Yang mana dikontrol, yang dikendalikan? Mulut, kerajaan. Kerajaan yang mana? Kerajaan yang benar. Memang ayat itu bilang kerajaan di dunia. Tapi jangan lupa, kerajaan Allah itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Walau ayat itu menceritakan dunia. Artinya apa? Menurut surah Al-Imran ayat 26 tadi, karena Allah pemilik kerajaan, dia berikan kerajaan kekuasaan itu kepada yang dia kehendaki, dan dia cabut kerajaan itu kepada orang yang tidak dia kehendaki. Dikasih sebentar. Allah bukan tidak sanggup menjadikan Hasbi menjadi wali kota Medan. Enteng. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bagus kalau Hasbi ceramah saja. Ya, kemana-mana kau jalan, jalan sana, jalan sini. Timbang kau jadi wali kota nanti. Hah? Lupakan ceramah. Kalau kau dah lupa ceramah, leher kau segini emasmu. Kalau kau apa pakai emas, mau kalau pakai emas, pakai cincin lah kau. Kalau dulu alergi kali pakai cincin, sekarang emas 2 di kanan 2 di kiri. Apa yang terjadi? Datang biru pengajian, kau pura-pura tak kenal. Dikasih uang amplop lebih besar itu kau terima lagi. Akhirnya kau jauh dariku. Udahlah jadi Ustaz di Bukhari aja lah. Kenapa? Tuhan bukan tidak, jangan lupa itu ya. Jangan lupa kata Tuhan tidak mustahil, bukan tidak mungkin menjadikan Hasbi menjadi wali kota. Enteng. Dan bukan tidak mungkin pula Tuhan menjadikan Jokowi tak jadi presiden beberapa hari lagi. Ya, aku kalau ada jumpa dengan Jokowi nanti, kenapa dia lagi? Atau panjang umur, cuma satu yang bertanya. Karena aku baca di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf bermimpi, dalam mimpi itu ditengoknya bintang sujud sama dia. Kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan, rupanya adiknya dia akan menjadi raja. Jadi kalau jumpa dengan Jokowi, aku tanya, waktu kecil ada gak pernah mimpi? Dari gaya gak cocok jadi presiden. Jadi cacaan lagi. Cuma apa kata Allah? Kau jangan banyak cerita kau, kata Allah. Dia yang tetapkan jadi presiden. Kenapa? Udah aku pilih dia. Apa yang terjadi ke depan urusan Tuhan ya. Makanya Bapak jangan diri. Kalau udah Jokowi jadi presiden sudah lah, itu aja lah. Dan sekarang bertanding juga lah. Dan recok-recok lagi kan gitu. Nah, jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Maka kata Allah, berhati-hatilah dengan amanah dan kekuasaan yang kupikulkan kepada. Menurut Muhammad An-Nawawi di dalam Nasul Ibad katanya, hati-hati yang punya amanah, karena sebab salah satu solat tak berterima karena amanah. Asarotuna barilam yaqbalullahu ta'ala solatamu. Ada 10 macam yang tidak berterima solatnya di sisi Allah. Di antaranya wal imamul jahil, pemimpin yang melukai hati rakyatnya. Dulu mati-matian ditolak jangan naik BBM. Sekarang mati-matian sudah dinaikkan. Sakit hatiku. Hati-hati, sakitnya hatiku bisa menjadi ridhonya Tuhan loh. Lanjutkan hati saya. Cuma mendekat-dekatkan aja. Nah, kalau ada tes-tes ini minta maaf lagi ya. Pulang dari sini mau pulang. Jadi kemudian yang perlu diingat lagi, kata Allah, engkau Allah memuliakan orang yang dia kehendaki, dan Allah tidak bisa di waktu itu juga dia membinasakan orang yang dia kehendaki. Satu tempat dimuliakan, detik dan saat itu juga Tuhan bisa menghinakan dirinya. Enteng sama Tuhan itu, bukan perkara yang sulit. Yang sulit untuk Tuhan adalah menjadikan sesuatu yang mustahil untuknya. Bisakah Allah membuat anak? Bisa. Bisakah Allah membuat istri? Enteng. Bisakah Allah membuat anak untuk Allah? Baru mustahil. Dalam kajian ilmu tauhid di dalam Ad-Dasuki, sifat kudrat iradat Allah la ta'alluq ila sifatil mustahil. Kudrat iradat
Dibilang tak bisa, tak panjanglah Tuhan kau juga tak bisa. Baru pening jawabnya. Ternyata dibahas oleh ulama-ulama kalam. Setiap sifat dan kudrat iradah Allah tidak membahas kepada sesuatu yang mustahil untuknya. Ini terjadi. Sama Tuhan itu. Jadi, Bapak, kita simpulkan. Walau kerajaan yang dimaksud ini adalah kerajaan dunia, Tabarakalladzi biyadil mulk. Mulk itu dunia ya. Tapi perlu diingat, kerajaan Allah tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Semua kerajaan Allah yang di dunia dan di akhirat itu berada di bawah kekuasaannya. Dia maha kuasa, dia maha berkehendak untuk mengendalikan semua itu tanpa halangan apapun. Jadi apa? Apapun yang terjadi tetap hancur juga dunia ini. Itulah Tuhan. Kecil lagi yang bikin itu. Malam diperingati ledakan WTC. Heboh dunia. Kecil lagi itu. Belum ada apa-apa dia dibandingkan. Tunjukkan sedikit huru-hara tentang betapa ngerinya kiamat itu. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan yang mabuk jadi sadar, yang hamil hilang anak dari perutnya, sampai ngerinya guncang hari kiamat itu. WTC itu cuma udah tengok-tengok kabar pada gara-gara hamil lari hilang anaknya. Di kecil Quran menjelaskan loh. Sangkan dasarnya hari kiamat itu yang hamil lupa dia, yang lagi dengan anak tuh campakannya, saya itu anak. Yang mabuk hilang mabuknya. Apalagi yang memiliki anak hamil hilang anak, sangkan dasarnya huru-hara kiamat itu. Nggak ada apa-apa. Itu kata orang kecil lagi. Maka berdoa ada bapak tahu saya di waktu itu. Pun tak mau bilang. Karena itu panjang lagi Pak. Karena kalau satu hari kan kata Allah 1000 tahun. Jadi kalau kiamat itu hari ke-7 berarti baru 2 tahun ini. Kan baru 2 hari. 2014 kan baru 2 hari. Satu hari 1000 tahun. Berarti 2 hari 2000 tahun baru 2 hari sekian detik. Karena baru 2014. Jadi kalau kiamat itu terjadi hari ke-7 karena seminggu 7 hari, ini baru 2 tahun lagi. Mungkin jangan lagi orang yang mati di situ. Jangan takut apa. Sebelum itu sudah mati apa ya. Kita simpul penutup ini. Penggunaan kata tabarok di pangkal ayat itu menunjukkan bahwa penguasaannya terhadap kerajaan di dunia dan di akhirat tersebut bersamaan dengan limpahan karunia-Nya yang terus mengalir, bertambah dan tanpa henti. Jadi barang itu kan tadi an-nama berkembang, kemudian aziyadah bertambah, terus udah hancur pun dunia ini tetap masih ada keberkahannya. Ada alam kedua, kubur, terus ada alam selanjutnya akhirat, terus ke surga. Maka berkah itu memang begitu pengajarnya. Tetapnya kebaikan bersifat ketuhanan pada sesuatu yang berkesinambungan kontinu sampai dunia kiamat, mati awak, masuk kubur, ada keberkahan. Diberikan cuma 2 ya kamar. Kalau tak kamar rodoh, kamar kufro. Kalau masuk di rodoh berarti berkah. Nanti bangkit. Tidak kepanasan kata Nabi 7 orang dari kiamat. Di antaranya yang rajin ke Masjid Al-Bukhari. Bapak rajin sholat ke Masjid Al-Bukhari, nggak kepanasan. Akhirnya ditimbang kiri kanan surga. Akhirnya bapak ahli surga. Wah, betul lah Pak. Berarti tabaruk itu adalah keberkahan yang berkesinambungan, bertambah, berkembang tanpa henti. Itulah tabaruknya Tuhan itu. Kalau tabaruk Tuhan begitu. Nah, sebuah kekuasaan dengan limpahan karunia, bukan seperti kekuasaan manusia yang selalu mencari keuntungan, bukan memberi keuntungan dari kekuasaan tersebut. Seharusnya kekuasaan yang dia miliki menjadi sarana mencapai Tuhan dan saling membantu dalam kebaikan. Inilah yang dimaksud Allah dalam Nabi, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selagi ada kepedulian hambanya menolong saudaranya. Dulu masih patuleh Nabi, utanabi
Ya kan Pak? Ditolong semua. Maka sebagai kesimpulan akhir, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, yang mempunyai kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan Allah mengabarkan bahwa di tangannya segala pemerintahan, kerajaan dan kekuasaan, baik itu kerajaan yang di dunia ataupun kerajaan yang berada di akhirat. Dan Allah mengatur segala kerajaan yang di bumi dan di langit sekehendak hatinya, karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya dan kekuasaannya. Dia itu otoriter. Bahasa kasar. Sesuatu nama. Sama aja itu, Ustaz dimasukkan ke neraka, balik ke surga. Ya sesuatu lah. Mau apa Allah? Itu kan bahasa otoriternya. Tapi akan aku takkan mungkin Allah begitu sama aku. Masukkan dari surga lupa. Itu namanya pede. Pede aja. Walaupun ke neraka. Pede. Ya, tidak harus pede. Ya bapak dulu, ya Allah begini, ya Allah. Kalau kayak gitu, masuk aja lah. Ya Allah, aku ingin ke surga. Padahal ke neraka dia tak pilih sebenarnya. Maka kata Nabi, wa as-sodaqatu turfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala. Wala yurdul qada illa doa. Tidaklah qada dan ketetapan Allah berubah kecuali dengan doa. Mungkin doa surga sampai nanti di dalam surga. Kata Allah ini gaya yang harga sampai dalam Bapak kemana dia? Bapak, malam ini aku baru selesai pentafsiran pertama. Di tempat yang lain hanya kubaca sampai mukaddimah selesai. Kalau di Al-Bukhari tak bisa ya. Bukan gara-gara syuting. Akhirnya video tak nampak bukan ini. Orang nanti tengok mana ya? Suaranya ada yang mana orang ini? Nah, dia bapak ada zaman dulu ya kamu. Inilah dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan Al-Mulk ayat 2. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu